Hai, balik lagi di Multi Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review si HG Destiny dari bootlegnya. Ini dia si HG Destiny bootleg yang jiplak dari si HG Destiny Revive-nya. Dan gua nggak nyangka banget ini bakal dikeluarin sama bootlegnya. Dan kalau misalkan yang bandainya kan itu bagus banget. Nah, ini dirilis dengan harga 130 ribuan untuk sekarang. Ini kualitasnya gimana? Dan ini diambil dari Gundam Seed dan dipiloti oleh si Shin Asuka. Jadi langsung aja kita lihat reviewnya. Check it out. Ini the box art dari HG Destiny bootleg. Dia sama persis dengan HG Destiny Revive Bandai, hanya saja ada tambahan tulisan 224 dan seperti biasa tanpa ada logo. Kemudian di bagian sini ada front view, rear view, kemudian ada action pose dan aksesoris yang kita dapat. Di sini cerita mengenai Gundam Destiny-nya dan di sini close up dari Gundam Destiny. Dari paket pembeliannya kita dapat manual book, stiker, dan beberapa runner termasuk PC dan stand base-nya. Kualitas bahannya menurut gue udah lumayan banget untuk ukuran bootleg dan clear partnya itu cakep banget. Cetakannya juga udah lumayan rapi buat bootleg. Tapi jangan seneng dulu. Di cetakan warna biru ada sedikit defect kayak gini, kayak sidik jari. Dan di bagian sini juga nggak rata permukaannya, sebagian halus dan sebagian kasar. Selain itu, di part bagian dengkul gue juga dapat yang cacat, gompang nggak utuh kayak gini. Yang seharusnya bagiannya kayak gini nih, kayak sebelahnya. Nah, tapi baiknya part warna kuning kita dapat dua kayak gini. Buat part tangannya nggak usah ganti-ganti kayaknya. Nah, selanjutnya kita bahas proses perakitan yang menurut gua ini tricky banget. Banyak masalah yang terjadi selain masalah defect part tadi. Snafitnya itu masih keras tapi nggak terlalu lebay sih. Tapi ya jangan dibandingkan dengan bandainya, pasti menangan bandainya. Kemudian pada perakitan kepala gua saranin nggak usah pakai stiker mata, karena kelihatan cuman hitam doang. Malah bagusan nggak pakai stiker sama sekali, jadinya kayak gini. Dan lebih bagus dipakein marker aja. Kemudian Vivin itu gampang banget copot, jadi gua saranin untuk dilem aja nih. Kemudian part warna ungu di bagian dada itu harus dilem, kalau enggak itu nggak bisa nempel sama sekali. Part kuning di tangan nggak bisa nempel dan copot terus untuk tangan mengepal, tapi untuk tangan Pak Mafio kinanya nggak masalah. Kemudian bagian waist belakang gampang banget copot kalau misalkan digerakin, makanya bagian ini wajib untuk dilem. Nah, ini dia yang kita dapat setelah dirakit. Yang pertama kita dapat body unitnya seperti ini. Dan untuk simlen, setelah dipanelin dia sudah tersamarkan dengan baik. Tapi untuk nabmak terlihat di bagian backpack pada bagian warna merah dan warna hitam. Kemudian secara join dia tuh kokoh banget. Dan secara mengejutkan, ini kalau misalkan disandingkan tidak terlalu terlihat perbedaannya dengan bandai. Warna plastik baik bandai maupun bootleg udah hampir sama, tidak terlalu terlihat perbedaannya kalau misalkan kalian tidak teliti. Tapi kalau misalkan dilihat lagi secara seksama, baru terlihat perbedaannya. Seperti detail muka bootleg itu nggak serapi bandai. Nih kayak gini. Pada bagian part kaki ada cacat seperti yang sudah gua jelasin sebelumnya. Nah kayak gini nih, ini kelihatan banget nih cacatnya nih kayak gitu tuh. Nah pada bagian ini nih, ini loose banget. Selanjutnya dapat sepasang tangan mengepal, kemudian tangan Palma Fiokinanya juga kita dapat, plus efek Palma Fiokinanya kayak gini. Dapat shield yang bisa dibuka seperti ini, rifle seperti ini, kemudian efek shield yang bisa dipasang di tangan. Kemudian ada anti-ship laser atau Iron Regen plus efeknya yang bisa dilipat seperti ini dan disimpan di bagian backpacknya. Nah, terakhir kita dapat long range beam cannon kayak gini dan ada beberapa viewer bilang kalau misalkan joinnya letoy dan punya gua juga kayak gitu sih. Dan bisa dilipat dan disimpan di bagian backpacknya. Oh ya, kita juga dapat efek bumerang. Kemudian ada efek sayap yang keren banget kayak gini nih, mantep banget ya. Dan terakhir kita dapat stand base-nya. Nah, ini dia si HG Destiny bootleg kalau misalkan dilihat 360 derajat. Jadi untuk ukuran bootleg dengan harga nggak nyampe setengahnya, ini cukup keren menurut gua. Tapi inget ya, kalian jangan terlalu meninggikan ekspektasi kalian, karena kita nggak tahu bakal seperti apa barang bootleg yang kita dapat. Takutnya nih ada defect yang kalian dapat.
Jadi si HG Destiny Bootleg ini menjiplak dari HG Destiny Revive yang sudah pasti keren. Detailnya itu sudah mirip banget dengan aslinya, hanya saja garis panelannya itu lebih lebar bootleg. Kalau Bandai kan lebih halus gitu. Walaupun garis panelan itu nggak terlalu banyak, tapi memberikan efek yang berbeda jauh. Proporsi warnanya juga udah bagus banget. Detail-detail kecil warnanya itu udah pakai part, bukan lagi stiker, jadi terlihat lebih rapi. Dan seperti Bandainya, kontras warnanya antara warna putih, merah, biru, dan warna lainnya itu manjain mata banget. Karena secara mengejutkan, tone warnanya udah sama kayak Bandai. Nah, secara desain HG Destiny Revive ini mirip banget dengan MG Destiny-nya yang udah pasti bakal lebih keren dibandingkan dengan versi animenya atau HG Destiny pertamanya. Bedanya itu jauh banget dengan HG Destiny pertamanya, apalagi bandingkan dengan HG Destiny Hongli. Hampir di setiap unsur di HG Destiny ini di-upgrade, walaupun udah pasti masih kalah dibandingkan aslinya. Tapi mengingat harganya, gua bisa maklumin sih. Proporsi badannya ramping dan proporsional banget. Kemudian desain tangannya untuk ukuran HG udah bagus banget karena ada pergerakan ekstra di tangannya, nambah lebih dinamis pergerakannya. Apalagi efek palma Fyokinanya juga kita dapat yang menjadi pose andalan yang ikonik banget. Salah satu yang menjadi kekuatan dari HG Destiny ini adalah desain dari backpacknya yang enggak ada duanya. Ditambah dua senjatanya yaitu long range cannon dan anti-ship laser atau Arondigen yang menjadikan pose-posenya itu keren banget. Dan terakhir yang menjadi daya tarik utama adalah efek sayap dari backpacknya yang cakep banget. Bohong banget kalau misalkan ada yang sampai nggak suka sama aksesoris satu ini. Tapi inget ya, semua ini kalian bisa nikmatin kalau misalkan kalian bisa melewati rintangan perakitannya yang agak susah sih. Nah, jadi yuk berbagi pengalaman di komentar mengenai proses perakitan dan pengalaman kalian mainin kit ini. Artikulasi kepalanya bagus banget sampai bisa diputar 360 derajat kayak gini. Nah, selanjutnya kita ke artikulasi tangannya nih. Artikulasi tangannya juga udah bagus banget. Dan kelebihannya dia bisa diputar di bagian lengannya. Dan tekukan tangannya juga dia udah double join, jadi bagus banget. Pinggangnya juga bisa digerakin dengan leluasa kayak gini. Waistnya ya kayak biasa lah waistnya mah. Kemudian kakinya bisa split dan tekukannya udah bagus banget. Kemudian nih backpacknya juga ini mantep banget sih pergerakannya, jadi bisa digerakin dan diposein secara bebas. Tingginya hanya 13 cm aja dan itu rata-rata untuk ukuran HG, dan ini perbandingan dengan Bandainya yang menurut gua nggak terlalu beda jauh nih. Nah, ini perbandingan dengan HG Earth 3 bootlegnya dan sama-sama keren sih menurut gua. Kemudian ini terakhir dibandingkan dengan HG Freedom bootlegnya. Kesimpulan review kita kali ini untuk HG Destiny Bootleg ini bukan untuk kalian yang pengen gunplay yang sempurna, karena ada beberapa kendala proses perakitan dan ada beberapa part yang gampang banget copot ya. Nih, ini akan gue rekomendasikan buat perakit bootleg yang udah punya lem semen, karena lem itu di sini wajib banget. Jadi banyak part yang gampang banget copot yang harus kalian lem. Nah, kalau kalian berhasil rakitnya, kalian dapat kit yang cukup bagus secara bentuk, apalagi harganya nggak sampai setengahnya dari Bandainya. Dan inget ya, review ini berdasarkan pengalaman gua subjektif selama rakit dan mainin kit ini. Bisa saja berbeda dengan pendapat kalian. Makanya, yuk kita ramein komentar, kita diskusi di situ. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.